Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rantika Permati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama dari mata kuliah Sistem Pakar yaitu tentang representasi. Nah, em, sini ada pada pengumpulan tugas yaitu representasi pengetahuan. Lalu di sini saya sudah membuka beberapa dua PPT yang menjelaskan tentang expert system di pada chapter 1 ini. Dia menjelaskan tentang apa itu expert system. Expert system itu adalah sebuah komputer system yang uh, emulates atau action dari respect dengan decision making capability of human expert. Jadi kayak tentang perhitungan yang dimengerti oleh manusia dari sistem komputer. Lalu untuk pada chapter 2 ini dia yang akan dibahas yaitu mengenai the representation of knowledge. Nah, pada video kali ini itu kan video ini dibuat itu dikarenakan untuk bikin kayak soal, lalu kita menjawab serta berikan penjelasannya. Nah, karena untuk menggunakan PPT saja saya tidak cukup mengerti. Jadi di sini saya menggunakan bantuan dari AI, di mana saya meminta dia untuk menjelaskan mengenai uh, the representation of knowledge as the expert system principles and programming for edition. Nah, di sini tuh kayak dirangkum, ini adalah sebuah buku yang membahas bagaimana pengetahuan dapat direpresentasikan dalam sistem pakar atau expert system. Lalu buku ini tuh digunakan pada bidang kecerdasan buatan dan sistem pakar yang mengandalkan teknik-teknik untuk menyimpan dan mengolah pengetahuan seorang ahli. Lalu di sini ada apa sih sistem pakar itu? Sistem pakar adalah suatu program komputer yang meniru kemampuan seorang ahli di dalam bidang tertentu dengan tujuan untuk memberikan solusi atau rekomendasi berdasarkan pengetahuan dimiliki oleh ahli. Nah, soal yang akan saya buat itu bentukannya seperti representasi pengetahuan, di mana ada sebuah aturan atau rules, yaitu dengan cara paling umum menggunakan aturan bentuk if, then. Aturan ini menyatakan hubungan antara kondisi dan tindakan. Misalnya, if cuaca hujan, then bawa payung. Dan dia juga menambahkan sebuah fakta, yaitu menyimpan informasi dasar yang relevan dengan dominan masalah. Misalnya, mobil ini berwarna merah. Lalu ada prosedur, yaitu langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Dan yang terakhir ada ontologi yang merupakan representasi formal tentang pengetahuan di suatu domain. Ini tuh ontologi ini menggambarkan konsep-konsep dalam suatu dominan dan hubungan antar konsep tersebut. Nah, ini dari cara untuk melakukan representasi pengetahuan di sini saya sudah membuat soalnya di Google Form. Nih, kita mau coba jawab aja. Di sini nama saya latihan Nah, diberikan premis sebagai berikut. P1, semua sekolah swasta nasional menyediakan program beasiswa khusus. P2, program beasiswa khusus tersebut hanya tersedia pada bulan Juli. P3, sekolah X tidak menyediakan program beasiswa khusus. Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan pernyataan di atas adalah, nah, pada pernyataan pertama, itu ia menyatakan bahwa semua sekolah swasta nasional wajib menyediakan program beasiswa khusus. Pada pernyataan kedua, ini menegaskan bahwa program beasiswa tersebut hanya tersedia pada bulan Juli, yang artinya tidak tersedia di bulan lain. Sementara itu, pada pernyataan ketiga dijelaskan bahwa sekolah X tidak menyediakan program beasiswa khusus sama sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa sekolah X tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam pernyataan pertama sehingga secara logis tidak termasuk dalam kelompok sekolah swasta nasional.
Jadi jawaban dari, eee kesimpulan dari premis tersebut adalah yang ini, sekolah X bukan merupakan sekolah swasta nasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.